Aku selalu mengira rumah adalah tempat paling aman untuk semua orang yang kucintai. Aku percaya, selama aku bekerja keras dan pulang membawa tanggung jawab, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum, ada diam yang dipaksakan. Di balik sapaan hangat, ada luka yang disembunyikan. Dan di balik kepergianku setiap pagi, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tanpa suaraku, tanpa perlindunganku. Sampai suatu hari, aku mendengar sesuatu yang seharusnya tidak pernah kudengar. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ibuku datang ke rumah kami bukan sebagai tamu. Ia datang sebagai seorang ibu yang percaya pada anaknya sendiri. Hari itu hujan turun pelan, seperti ragu apakah ia benar-benar ingin jatuh. Aku masih ingat betul bagaimana ibuku berdiri di depan pagar rumah, membawa satu tas kayu lusuh dan senyum yang ia paksa agar terlihat baik-baik saja. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena usia semata, tapi karena hidup yang terlalu lama ia pikul sendirian. "Aku nggak lama, Nak," katanya waktu itu. "Cuma sampai kamu dan istrimu benar-benar mapan." Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Aku adalah anak laki-laki yang merasa sudah melakukan hal benar, membawa ibunya tinggal bersama agar tidak sendiri di rumah lama yang sunyi. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari luka yang tak bisa disembuhkan. Di depanku, istriku adalah perempuan yang sempurna. Ia selalu memanggil ibuku dengan suara lembut. "Bu, sudah makan?" "Bu, istirahat saja, nanti saya yang bereskan." Ia tersenyum, selalu tersenyum. Senyum yang membuatku yakin aku memilih pasangan yang tepat. Dan ibuku, seperti ibu kebanyakan, tak pernah mengeluh. Ia bangun paling pagi, menyapu halaman, mencuci piring yang bahkan bukan miliknya, dan memastikan kami tidak kekurangan apapun. Ia jarang duduk. Jika duduk pun, ia cepat berdiri saat melihat istriku lewat. Aku mengira itu bentuk hormat. Aku salah besar. Perubahan itu datang pelan, hampir tak terasa. Ibuku mulai sering menutup pintu kamarnya. Ia makan lebih sedikit. Suara batuknya terdengar lebih lama di malam hari. Saat kutanya, ia hanya berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek." Aku percaya, karena aku ingin percaya. Aku sibuk bekerja, pulang malam, pergi pagi. Dan di sela-sela kesibukan itu, aku menyerahkan rumah dan ibuku kepada istriku sepenuhnya. Tanpa pengawasan, tanpa perlindungan. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat aku tidak ada. Aku tidak tahu bagaimana nada suara istriku berubah ketika aku menutup pintu. Aku tidak tahu bagaimana ibuku diperlakukan seperti beban, seperti orang asing, seperti kesalahan yang tidak pernah diminta. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Ibuku semakin mengecil. Bukan tubuhnya, tapi keberadaannya. Ia mulai meminta izin untuk hal-hal kecil. "Makan di dapur saja ya. Boleh ibu jemur baju sekarang? Kalau ibu diam di kamar, tidak apa-apa kan?" Kalimat itu menusukku sekarang. Tapi saat itu, aku tidak mendengarnya. Suatu malam, aku pulang dan mendapati ibuku duduk di lantai dapur, membersihkan nasi yang tumpah. Tangannya gemetar, punggungnya basah oleh keringat. "Ibu kenapa nggak minta tolong?" tanyaku. Ia terkejut, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Oh, ibu bisa sendiri." Aku tertawa kecil dan mengusap pundaknya. "Jangan begitu, ini rumah kita." Ia tersenyum, senyum yang rapuh. Aku tidak melihat istriku di dapur malam itu, dan aku tidak bertanya. Itu kesalahan lain. Malam demi malam, aku mulai merasa ada jarak yang aneh. Bukan antara aku dan istriku,
tapi antara rumah ini dan rasa hangat yang seharusnya ada. Ibuku semakin sering terbangun malam. Aku tahu karena kadang aku mendengar langkahnya ke kamar mandi, pelan sekali. Seolah lantai akan marah jika diinjak terlalu keras. Pernah suatu kali aku melihatnya menangis. Diam-diam, tanpa suara. Ketika aku bertanya, ia cepat menyeka wajahnya dan berkata, "Mata ibu perih." Aku membiarkannya, karena aku adalah anak yang pengecut. Istriku tetap sempurna di mataku. Ia tertawa bersamaku, mengeluh lelah, bercerita tentang betapa repotnya mengurus rumah. "Aku capek, Mas," katanya suatu malam. "Mengurus rumah sendirian itu berat." Aku memeluknya. Aku tidak tahu bahwa yang ia sebut beban adalah ibuku sendiri. Hari itu, aku berangkat kerja seperti biasa. Ibuku mengantarkanku sampai pintu. Tangannya menggenggam ujung bajuku sebentar, seperti ingin mengatakan sesuatu, lalu dilepaskan. "Hati-hati di jalan," katanya. Matanya merah. Aku tidak bertanya kenapa. Dan saat aku melangkah pergi, aku tidak tahu bahwa hari itu, ibuku akan kehilangan sisa martabat terakhirnya. Aku pulang lebih cepat hari itu. Tidak ada firasat khusus, tidak ada mimpi buruk. Hanya rasa lelah yang membuatku ingin cepat sampai rumah. Pintu pagar terbuka. Rumah sunyi. Biasanya, ibuku akan duduk di ruang tengah atau di dapur. Kadang, ia tertidur sambil memegangi tasbihnya. Tapi hari itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk perlahan. Sepatuku kulepas. Dan disitulah aku mendengarnya. Suara istriku. Bukan suara yang biasa ia pakai saat berbicara denganku. Suara itu dingin, tajam, penuh kejengkelan yang selama ini disembunyikan dengan rapi. "Kenapa sih ibu selalu bikin rumah ini kotor? Sudah tua, nggak tahu diri pua." Langkah kakiku terhenti. Aku berdiri di lorong, tepat di depan pintu dapur yang sedikit terbuka. Aku ingin masuk, tapi tubuhku kaku. Aku mendengar suara lain, pelan, bergetar, hampir tidak terdengar. Itu cuma tumpah sedikit. "Maaf, ibu bersihkan sekarang." Itu suara ibuku. Dan aku tahu, aku tidak pernah mendengarnya berbicara seperti itu. "Apa ibu pikir saya ini pembantu?" bentak istriku. "Dari dulu isinya cuma nyusahin." Ada bunyi piring diletakkan keras. Aku membayangkan tangan ibuku gemetar. "Ibu nggak minta tinggal di sini," lanjut istriku. "Kalau bukan karena Mas, ibu sudah lama saya suruh pergi." Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. Aku menutup mulutku sendiri. Takut jika aku bernafas terlalu keras, semuanya akan berhenti, dan aku akan kehilangan kebenaran ini. Ibuku tidak membela diri. Itu yang paling menyakitkan. Ia tidak berteriak, tidak menangis keras, tidak memaki balik. Ia hanya berkata, "Ibu tahu diri. Ibu cuma nggak punya siapa-siapa lagi." Ada jeda panjang. Sunyi. Lalu suara isak yang ditahan. Dan saat itu, aku mengerti. Ini bukan pertama kalinya. Ini bukan ledakan emosi sesaat. Ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Berulang, terus-menerus. Setiap hari aku tidak ada. Aku mengingat semua hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara ibuku selalu makan paling akhir. Cara ia mencuci piring kami meski tangannya gemetar. Cara ia meminta izin untuk hal-hal yang bahkan tidak perlu izin. Semua itu bukan karena sopan, tapi karena takut. Takut dimarahi, takut diusir, takut dianggap tidak berguna. Dan aku, anaknya sendiri, tidak melihat apapun. Aku membuka pintu. Pelan. Ibuku langsung berhenti menangis. Istriku membeku. Wajah ibuku pucat. Matanya membesar. Seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan, padahal ia sedang disakiti. Istriku tersenyum kaku. "Kamu pulang cepat?" Aku tidak menjawab. Aku menatap ibuku. Ia menunduk, seolah akulah orang yang paling mengecewakannya hari itu. "Ibu," suaraku serak.
Kenapa ibu nggak pernah cerita? Nggak ada apa-apa, Nak. Ibu cuma... Sudah, Bu. Potong istriku. Jangan drama. Kata drama itu membuat darahku mendidih. Aku melangkah mendekat. Tanganku gemetar. Sejak kapan? Tanyaku menatap istriku. Sejak kapan kamu memperlakukan ibu saya seperti ini? Istriku mendengus. Mas lebay, ini urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Seolah ibuku bukan manusia. Ibuku menarik ujung bajuku. Pelan, putus asa. Jangan bertengkar, katanya lirih. Ibu nggak apa-apa. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua makian. Karena itu berarti ia sudah terlalu lama mengalah, terlalu lama menahan, dan terlalu lama berharap aku akan sadar sendiri. Malam itu, ibuku tidak makan. Ia masuk ke kamar lebih awal, menutup pintu, mengurung dirinya dengan luka-luka yang bukan ia ciptakan. Aku dan istriku duduk berseberangan. Tak ada yang bicara. Aku menunggu permintaan maaf. Tak datang. Yang datang justru kalimat dingin. Mas harus pilih, aku atau ibumu. Aku menatap wajah perempuan yang kupilih sebagai pasangan hidup, dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengenalinya. Malam semakin larut. Aku berdiri di depan kamar ibuku. Tangan terangkat. Ragu untuk mengetuk. Aku takut dengan apa yang akan kulihat. Dan lebih takut lagi dengan apa yang mungkin sudah terlambat. Di balik pintu itu, ada ibu yang selama ini aku biarkan sendirian. Dan tanpa aku sadari, ia mungkin sudah mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ketukan itu akhirnya jatuh dari tanganku. Pelan, hampir ragu. Ibu, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Sunyi. Dada kiriku berdegup tidak beraturan. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sejak tadi berusaha kuabaikan karena terlalu menakutkan untuk diakui. Ibu, buka pintunya, Bu. Tetap tidak ada suara. Aku memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Bau obat menyambutku lebih dulu. Ibuku terbaring di kasur kecil itu, tubuhnya menghadap dinding. Selimut menutupi sebagian badannya. Di meja samping tempat tidur, botol obat darah tinggi kosong tergeletak, tutupnya terpisah. Di lantai, tasbihnya jatuh, butirannya berserakan seperti doa yang tidak sempat selesai. Ibu, aku mendekat, menyentuh pundaknya. Dingin. Tanganku gemetar hebat. Aku mengguncangnya pelan, lalu semakin keras. Ibu, bangun, Bu. Tolong bangun. Tidak ada reaksi. Aku berteriak. Aku menangis. Aku memeluk tubuh yang dulu memelukku saat aku demam, saat aku jatuh, saat aku gagal. Tapi kini, ia tidak lagi memeluk balik. Dokter datang terlalu cepat dan terlambat di waktu yang sama. Maaf, katanya singkat. Beliau sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Beberapa jam. Beberapa jam saat aku duduk diam di ruang tengah. Beberapa jam saat aku memilih menunda. Beberapa jam saat aku masih menjadi anak yang ragu. Ibuku meninggal bukan karena sakit semata, tapi karena lelah. Di dalam tas kain lusuhnya, kami menemukan sebuah buku kecil. Catatan tangan, tulisan ibuku. Tanganku gemetar saat membacanya. Nak, kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada. Maaf ibu merepotkan. Maaf ibu tidak bisa jadi ibu yang kuat. Ibu sudah mencoba diam, karena ibu tahu kamu lelah bekerja. Ibumu ini cuma tidak mau jadi alasan rumah tanggamu rusak. Jangan salahkan istrimu sepenuhnya. Ibu yang terlalu berharap. Terima kasih sudah mengizinkan ibu tinggal. Maaf ibu tidak kuat sampai akhir. Kertas itu basah oleh air mataku. Setiap kata adalah pisau. Setiap kalimat adalah hukuman. Istriku tidak menangis. Ia hanya duduk kaku,
Wajahnya pucat. Ini bukan salahku. Dia terlalu sensitif. Aku menatapnya. Tidak ada amarah besar. Tidak ada teriakan. Hanya kehampaan. Keluar, kataku. Apa? Keluar dari rumah ini. Ia tertawa kecil, gugup. Mas, gak serius? Ibu saya mati di rumah ini. Karena diam, karena takut, karena merasa tidak punya siapa-siapa. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Pemakaman berlangsung sederhana. Aku berdiri sendiri di depan liang lahat. Tidak ada yang tahu bagaimana ibuku menghabiskan hari-hari terakhirnya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia menangis tanpa suara. Tidak ada yang tahu bagaimana ia menelan obat bukan untuk sembuh, tapi untuk berhenti merasa sakit. Dan aku adalah orang yang paling seharusnya tahu. Rumah ini kini sunyi. Tidak ada langkah pelan di malam hari. Tidak ada piring dicuci diam-diam. Tidak ada doa yang dibisikkan untukku sebelum tidur. Yang tersisa hanya rasa bersalah yang tidak bisa ditebus. Aku sering duduk di kamar kecil itu, memegang tasbihnya, menangis seperti anak kecil, terlambat menjadi anak. Aku membela ibuku, tapi terlalu akhir. Dan itu adalah tragedi yang harus kutanggung seumur hidup.